sekarang kita akan bertemu dengan satu ayat lagi yang dimulai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Nah, perhatikan. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Ya, ini ada nanti ayat tentang bagaimana orang yang bunuh diri. Ya, perhatikan. Saya baca, tidak ada yang ikut ya. Ya ayyuha, panjang garis melengkung, berarti panjang ya-nya. Ini di atas ada garis melengkung. Ya. Ya ayyuhallah, besar. Ayyuhalladzina, zi bukan lasina yang baru bergabung ya. Ini huruf zal, zi. Alladzina amanu la ta'kulu amwalakum. Ya, panjang di sini lu, ini garis melengkung lagi, kemudian amwalakum, berhenti habis nafas, jangan dipaksa. Kemudian diulangi dari sini. La ta'kulu amwalakum ba. Mim sukun ketemu ba, ini ditahan dikasih lama ya, ikhfa syafawi namanya. Amwalakum bainakum bi. Nah, ini sama dengan ini. Mim sukun ketemu ba, semua ditahan lama M-nya dan ba-nya. Ya, jadi amwalakum bainakum bil batili illa. Nah, kemudian pada saat menyebut huruf ba ini tipis ya, jangan tebal bil batili, tapi ba, bil ba baru ti, bil batili illa, berhentinya 2 harokat saja. Ya. Sampai sini aja dulu, nanti insya Allah kita sambung berikutnya ya, di baris yang kedua. Nah, perhatikan Bapak Ibu, saya akan bacakan 3 kali, tidak ada yang ikut dulu. 1. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa. Ya. Baik, sekarang murojaah sama-sama. 1, 2, 3. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa. Ya. Sekarang kita lanjutkan. Illa panjang, antakuna panjang ini, kemudian ini juga ditahan, antakuna, jangan antakuna ya, ditahan. Illa antakuna tijaratan cepat masuk, kemudian dari sini ke sini ini yang lama ya, sama dengan nun sukun ketemu ta, ini juga nun sukun ketemu ta. Tijaratan an taradim, baris 2 ketemu mim juga ditahan. An taradim minkum,
sama nun sukun ketemu kaf dengan nun sukun ketemu ta, ditahan kasih lama. Jangan minkum, tapi minkum. Nah, baru disebut kafnya setelah eng agak lama. Wala taqtulu anfusakum. Jadi wala taqo dipantul, taqtulu panjang lagi. Ada garis melengkung baru disebut a-nya. Ya. Wala taqtulu anfu. Ini juga nun sukun ketemu fa, tahan dikasih lama. Anfusakum. Ya, ini kum tidak boleh lama. Kum tidak ada u-nya panjang ya. Anfusakum. Ya, kemudian terakhir innallaha nun tasydid lama n. Innallaha laha bukan laha. La. Innallaha kana bikum rahima. Bikum ra. Innallaha kana bikum hi tipis, bukan rohima. Rohima. Ya, ma dua harokat. Ya. Baik, sekarang Bapak Ibu sekalian, saya akan baca 3 kali. Tidak ada yang ikut dulu. 1. Illa an takuna tijaratan an taradin minkum. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Sekarang sama-sama kita murojaah. 1, 2, 3. Illa an takuna tijaratan an taradin minkum. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Baik, sekarang mulai dari atas. 1 ayat total. Semua ikut. 1, 2, 3. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Alhamdulillah. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tadabbur ayat ini, ayat 29 yang cukup penting untuk kita ikuti tadabburnya. Yang pertama, lagi-lagi ayat ini kita bertemu dengan awal ayat dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi Allah tidak langsung la ta'kulu. Ya, Allah tidak langsung la ta'kulu ya, tetapi Allah dulu memanggil hamba-hambanya yang beriman untuk menarik perhatian. Perhatikan baik-baik setelah itu wahai hambaku. Ada sesuatu yang ingin aku sampaikan kepada kalian ya. Jadi melalui ayat-ayatnya ini Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita. Buktinya apa? Ada sesuatu yang akan disampaikan oleh Allah dengan terlebih dahulu memanggil hambanya. Kalau misalnya kita orang tua panggil anak, tak wahai anakku, sini dulu nak. Ya, pakai kata wahai anakku, ke sini dulu nak. Tak pakai lagi kata nak. Itu ada pribadinya, ada kesan pribadi pada sang anak tersebut ketika kita memanggilnya seperti itu dibandingkan dengan sini dulu. Nah, sini dulu. Nah, beda. Wahai anakku,
Ya, sini dulu nak. Nah, beda kan? Nah, ini Allah Masya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, kalau kita merasa orang beriman, Bapak Ibu, perhatikan kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, setelah ya ayyuhalladzina amanu akan ada kalau bukan perintah maka larangan. Salah satu di antara duanya, perintah ataukah larangan. Ternyata di sini adalah larangan. La dimulai dengan kata la. Jangan takulu. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan jangan kalian saling memakan amwalakum, harta-harta sesama kalian, bainakum di antara kalian, bil batil, dengan jalan yang batil, dengan jalan yang tidak benar, illa kecuali antakuna tijaratan, bahwa hal itu dalam perdagangan antaradim minkum, yaitu atas dasar taradin, suka sama suka di antara kalian. Nah, perhatikan baik-baik. Yang pertama kita dilarang ya untuk saling memakan harta di antara sesama kita dengan cara yang batil. Contohnya apa? Mencuri, ya, mengambil barang orang sehingga kemudian kita memakan harta orang tersebut. Ini namanya kebatilan. Ini dilarang. Jangan makan harta dari hasil curian. Ya. Artinya kalau dilarang oleh Allah, lakukan. Jangan justru dibalik. Ya, justru hasil curian yang dimakan. Jangan makan hasil curian. Yang kedua, jangan makan hasil menipu orang. Ya, menipu. Banyak macamnya ini menipu. Ya, entah itu baik barang maupun jasa. Ya, kelihatannya jual beli, menjual, tapi sebenarnya dia menipu orang. Ya. Dia menipu orang, misalnya dia menjual buah-buahan, ya, 5 kilo. Ternyata isinya setelah ditimbang sampai di rumah cuma 4,5 kilo. Ya, tidak sampai 5 kilo, 0,5 ons kurangnya. Atau biasa penjual-penjual langsat, penjual durian, penjual rambutan. Ya, 1 kilo 20.000. Setelah ditimbang ternyata tidak sampai 1 kilo, 0,8 ons. Ya, 2 ons dia kurangi. Ini namanya memakan harta orang dengan cara yang batil. Dengan cara yang batil. Ya. Apalagi kalau korupsi. Nah, ini juga tidak boleh korupsi. Diberikan amanah untuk pegang uang. Wa na'udzubillah, ternyata dia makan uang tersebut. Itu namanya korupsi. Atau dengan cara mengakali suatu sistem sehingga kemudian dia dapat hasil dari akal-akalannya itu, ya, akal-akal busuknya dari sistem tersebut. Nah, ini semua tidak boleh. Ya, menipu orang, mencuri, apalagi merampok, ya, membegal. Nah, tidak boleh sama sekali. Terutama anak-anak muda ini, ya. Jangan suka ikut-ikutan sama temannya yang begal-begal itu. Ini dilarang oleh Allah. Hasil begal dijual untuk dibelikan makanan, minuman, dan seterusnya, pakaian. Nah, ini tidak boleh. Takulu di sini makan yang dimaksud bukannya sekedar makan, tapi minum, ya, memakai baju dengan hasil curian tersebut. Kita beli baju, kita beli celana, atau kita beli fasilitas yang lain, ya, layanan jasa dan barang dan yang lain hasil dari curian, tidak boleh. Ya, begal, apalagi orang dibegal itu kasihan, ya, sakit, ya, ada sampai dikasih pisau, kena, na'udzubillahi min dzalik. Ya, merampok, ya, menipu, mencuri, dan ini lagi, dan termasuk diantaranya ini dilarang, masuk dalam kategori batil adalah perbuatan riba. Riba, Bapak Ibu sekalian. Tidak boleh seseorang melakukan perbuatan riba. Sesama di antara kalian dengan cara yang batil. Si A mengatakan, wahai B, saya hari ini membutuhkan 10 juta. Tapi B ini yang punya banyak uang bilang, saya mau pinjamkan kamu 10 juta, tapi kamu harus kembalikan dengan cara baik di cash maupun dicicil, itu totalnya 12 juta. Kalau di cash, bulan depan kamu bisa 11 juta. Tapi kalau dicicil, per bulan 1 juta 1 bulan selama 12 bulan.
Jadi 12 juta, ini lebih 2 juta. Inilah namanya riba. Padahal hukum asal memberi pinjaman kepada orang itu sebenarnya bukan bermaksud berbisnis di situ, mengambil keuntungan dengan jalan membantu orang. Tidak, tapi kalau membantu orang itu, yaitu kita harus ikhlas. Membantu orang kita harus ikhlas. Nah, kalau lebih 2 juta, ya, itu sudah masuk dalam kategori riba. Inilah yang dilarang oleh Allah. Meminjamkan barang kita kepada orang lain tidak boleh dikembalikan, ada kelebihannya, kecuali ya tidak ada perjanjian akan hal ini di depan, ya, sebelum pinjam meminjam tidak ada kesepakatan bahwa dilebihkan. Tapi pada saat pengembalian dananya 10 juta, ini yang meminjam ini mau melebihkan 11 juta dan tidak ada perjanjian sebelumnya. Terus dia mengatakan, alhamdulillah kamu telah membantu saya dan usahaku lumayan berjalan lancar, keuntungan saya. Ya, saya mau berbagi keuntungan kepada Anda yang sudah menolong saya. Silakan ambil ini 1 juta. Tidak ada beban dari saya sebagai ungkapan terima kasih. Nah, ini boleh. Ini boleh, tapi kalau sudah ada perjanjian sebelumnya, seperti tadi ya, kamu pinjam uang saya 10 juta, kamu akan kembalikan 11 atau 12 juta. Ini riba, tidak boleh ya. Nah, meminjamkan orang. Dan kalau mengambil kesempatan dalam kesempatan, nah ini juga mengambil kesempatan dalam kesempatan. Apa maksudnya? Ada kesempatan orang meminjam uang, diambil juga di situ. Ya, kalau begitu boleh. Kamu memang butuh, daripada kau tidak saya kasih, ya, lebih bagus kamu kembalikan kepada saya 12 juta dari 10 juta. Nah, ini tidak boleh. Namanya batil. Walaupun dua-duanya sepakat. Sepakat, yang meminjam, yang memberi pinjaman sepakat, ya baik, saya akan kembalikan sekian, 12 juta. Nah, walaupun dua-duanya sepakat, tetap dilarang oleh Allah. Ini namanya cara batil. Ya, orang yang berbuat riba itu sudah pernah kita bahas ya pada pertemuan sebelumnya di surah Al-Baqarah ayat 275. Alladzina ya'kuluna riba. Dan orang-orang yang memakan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Nah, begitu. Ya, jiwanya tidak tenang. Karena sudah dilarang oleh Allah tapi dia masih melakukannya. Ya. Nah, illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Kecuali, ya ini dia, dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kalian. Nah, kalau perdagangan, di situ ada nilai usaha kita. Dan di situ kadang bertarung, kadang kita untung, kadang kita rugi. Ya, seorang pedagang, misalnya, ya, pedagang buah-buahan. Nah, dia sudah jujur timbangannya. Dia beli juga dengan ditimbangan orang lain yang jujur. Misalnya dia beli ya rambutan. Nah, dia belikan 10.000 1 kilo. Dia jual 15.000 atau 20.000 1 kilo. Di situ ada keuntungan 5.000 sampai 10.000. Ya, 5.000 sampai 10.000 dalam 1 kilonya. Maka ini dibolehkan. Karena orang yang berdagang itu, berbisnis itu, berdagang, menjual, itu ada nilai usaha, ikhtiar, ya, mulai dari mendatangkan barang, menjaga barang, bahkan ada risiko rugi, ya, buah-buahannya kadang ada yang tidak laku, di situ punya nilai tawakal. Nah, inilah kemudian dibolehkan mengambil keuntungan. Yang sangat tidak manusiawi itu adalah ketika orang meminjam butuh tapi kita mengambil kesempatan dalam kesempatan tersebut. Ya, ini yang mungkin. Jadi boleh tijarah, berdagang dengan cara melebihkan dari harga pokok yang kita belikan. Ya, tanpa harus menyebut modal. Ya. Nah, yang dilarang adalah bersumpah palsu dalam perdagangan. Cocok dia sudah beli harganya 10.000, terus dia jual harga 20.000. Karena ini buah-buahan tinggi risikonya, maka harus juga dijual dengan keuntungan ya 1 kali lipatnya dari harga pokok. Terus ketika ditanya 15.000 saja bang ya, harganya ini 1 kilo ya. Terus dia bilang apa? Ini tidak boleh 15 karena saya beli juga modalnya 15. Padahal 10.000 modalnya. Ini sudah berbohong ini. Bahkan dia sampai bersumpah. Saya bersumpah. Ini saya belikan 1 kilo 15.
akhirnya dia menjual barang dagangannya dengan sumpah palsu. Ini pedagang yang akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam neraka, ya. Nah, jadi silahkan berbisnis, berdagang seperti Abdurrahman bin Auf dan beberapa sahabat-sahabat yang lain dalam profesinya berdagang, bahkan Rasulullah pun berdagang sewaktu masih muda, masih kecil, bahkan diajak oleh pamannya untuk berangkat ya ke negeri Syam untuk berdagang dan seterusnya. Dan juga pada beberapa waktu sebelumnya menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu juga menjadi pekerjanya Khadijah, Masya Allah, dengan jujur ya, berdagang bersama Maisarah, yang laki-laki ini Maisarah ya, bukan perempuan, berangkat ya, berdagang dengan penuh kejujuran dan seterusnya, banyak keuntungannya ya. Akhirnya Khadijah tertarik, walaupun Khadijah tidak menyampaikan langsung kepada Rasulullah, tapi melalui orang ketiga ya, ketertarikannya ke dia, seorang janda yang meninggal suaminya dan memiliki bapak yang bernama ya Khuwailid, Khadijah binti Khuwailid. Nah, di situ sejarah Rasulullah adalah berdagang ya, berdagang. Jadi silahkan. Nah, tapi ingat, perdagangan dilakukan itu sesuai dengan tuntunan syariat. Ya, tidak boleh bersumpah palsu untuk melecehkan barang dagangan, tidak boleh menipu dan seterusnya. Silakan ambil keuntungan di situ. Ya, kemudian pesan Allah yang kedua, wala taqtulu anfusakum. Nah, ini juga, dan janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Tidak boleh bunuh diri. Ya, kalau ada yang bunuh diri, Bapak Ibu sekalian, itu disebutkan dalam hadis, ya, orang ini nanti di akhirat caranya disiksa oleh Allah di antara berbagai macam siksaan. Salah satu bentuk siksaannya adalah kalau misalnya dia bunuh diri dengan melompat dari lantai 5 atau lantai 7 ya, di atas gedung sampai dia jatuh dan mati. Begitu juga caranya disiksa di akhirat. Berulang, begitu setelah diangkat nanti naik di atas disuruh melompat sampai dia kesakitan yang luar biasa. Ya, kemudian dikasih naik lagi, berulang, berulang, berulang. Kalau di dunia dia cuma satu kali melompat, bunuh diri, selesai. Tapi di akhirat berulang, ulang, ulang, ulang. Sakit, 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 sakit. Ya, bukan cuma satu kali sakit. Nah, kalau dia bunuh diri dengan menusuk dirinya pisau, begitu juga sakitnya nanti. Kalau dia bunuh diri dengan minum racun, juga begitu nanti sakitnya, disuruh minum racun di sana di akhirat sampai kemudian merasakan sakit yang luar biasa pada tubuhnya, kemudian setelah itu diulangi lagi suruh minum racun. Ya, gantung, bunuh diri dengan cara menggantung diri juga begitu. Jadi jangan membunuh diri-diri kita sendiri. Ya, ketahuilah bahwa memang ya, kehidupan dunia ini Bapak Ibu sekalian itu semua pasti ada namanya tantangan dan masalah dari Allah. Di balik itu ada ujian dari Allah kepada kita. Dan semua ujian itu Allah mengatakan la yukallifu nafsan illa wus'aha. Dan Allah ya, Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang melainkan kadar kesanggupannya. Pasti dia sanggup dengan ujian seberat apapun, tidak akan lewat daripada batas kemampuan manusia. Allah tahu keadaan diri kita, maka pasti akan ada solusi dari persoalan yang kita hadapi. Kesabaran, ikhtiar. Mungkin sudah 1 tahun belum selesai solusinya. Bagaimana sholatmu? Disiplin nggak? Disiplin nggak? Setiap azan kamu sudah ambil air wudhu, atau nanti menjelangi qomat baru ambil wudhu, atau justru setelah selesai sholat baru kita ambil mukena sholat? Baru kita mau, ini masalah, ini periksa sholatmu. Ya, selain sholat wajib, selain itu adalah namanya sholat sunnah. Sholat malammu bagaimana? Apakah sudah setiap malam atau tidak? Ya, kamu mau instan dengan masalah yang kamu hadapi dengan cara ya begitu cepat sekali? Tidak. Allah ingin melihat proses. Bagaimana sholat malammu? Bagaimana sholat duhamu? Bagaimana infakmu? Dan seterusnya. Sehingga kemudian boleh jadi dengan hablum minallah, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga perbaiki hubungan dengan sesama makhluk, baik itu kepada manusia maupun hewan, tumbuh-tumbuhan. Ternyata dari situ caranya Allah mengeluarkan kita dari masalah. Ya, ada orang terjerat utang, bunuh diri. Ya, ada yang gantung diri, ada yang minum racun. Ini tidak boleh. Allah melarang itu. Bahkan Allah memanggil hamba-hambanya ya, jangan berputus asa dari rahmat, dari kasih sayang Allah. Allah itu akan memberikan kasih sayangnya. Ya, ya, qul ya ibadiyalladzina asrafu
Ya, ala anfusihim. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah, kasih sayang Allah, petunjuk Allah, solusi dari Allah. Jangan berputus asa. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Itu secara khusus, bunuh diri betul-betul bunuh. Nah, ada lagi di sini. Bunuh diri yang dimaksud ini ada macam-macam juga. Proses menuju bunuh diri itu ada. Walaupun pelan-pelan, ya. Nah, sudah banyak misalnya larangan-larangan ya dari dokter, jangan begini, jangan begini, ini akan berbahaya bagi jantung, ini akan berbahaya bagi paru-paru. Ini proses menimbun penyakit, ya, merokok. Ini dilarang. Ini bagian daripada proses untuk menuju pada bunuh diri sebenarnya. Minum minuman keras, memang tidak langsung orang mati, tapi merusak organ-organ tubuh di dalam tubuh kita. Ginjal, ya. Kalau sudah gagal ginjal, waduh, susah cuci darah. Susah cuci darah itu sudah proses menuju kematian, itu tidak lama lagi. Karena ginjal sudah tidak berfungsi lagi. Nah, gara-gara apa? Minum minuman keras, ya. Makan makanan yang haram, yang bisa membuat bahaya bagi tubuhnya. Ya, dia tidak perhatikan bagaimana manfaat dan mudaratnya. Yang penting ada makanan langsung makan. Minuman juga begitu. Ya, hati-hati Bapak Ibu sekalian. Nah, ini dilarang, ya. Kalau kita melakukan, hati-hati, ya ancamannya berat di akhirat. Berkali-kali begitu apa yang kita lakukan bunuh diri, begitu juga nanti di akhirat balasannya. Innallaha kana bikum rahima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah bikum kepada kalian rahima, maha penyayang, ya. Allah menyayangi kalian. Bagaimanapun masalah itu ujian dari Allah untuk menaikkan derajat kita. Jangan gagal dalam ujian sehingga kemudian macam-macam, ya. Ujian manusia itu kadang dari sisi harta, kadang dari sisi tahta, kadang dari sisi wanita, ya. Harta, tahta dan wanita kalau laki-laki. Ya, dengan harta sehingga kemudian dia mencuri, korupsi, ya, menipu dan seterusnya. Bahkan naudzubillah sampai merampok, ya, begal. Itu begitu laki-laki dalam mencari uang, mencari nafkah. Tapi sebenarnya caranya salah. Ya, tahta atau jabatan. Jadi harta, tahta, jabatan, popularitas dengan berbagai macam cara dia berusaha mencapai puncak popularitas, dia curang, ya, dia menipu, dia berbohong, hanya kemudian dia menjadi terkenal, populer, popularitas. Nah, ini juga ujian bagi seorang. Kalau kita dikasih kedudukan, ya di mana kemampuan kita, amanah kita di situ. Jangan berbuat curang untuk melakukan segala caranya, kemudian kita menjadi ya terkenal, populer. Nauzubillah. Ya, dan wanita. Nah, begitu juga laki-laki. Ujiannya adalah wanita. Banyak orang tidak jatuh dari ujian harta, tidak jatuh dari ujian tahta, tapi jatuh ujian wanita. Ya, karena wanita itu memang perhiasan dunia. Ya, zuyyina linnasi hubbus syahawat. Hubbus syahawat. Minan nisa nomor satu perempuan. Ya. Ada juga sebaliknya. Mungkin dia tidak jatuh ujian perempuan, mungkin dia tidak jatuh ujian jabatan, tidak mau populer, tapi harta dia tidak lulus. Dia korupsi, dia mencuri, dia menipu dan seterusnya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ya. Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, inilah tadabbur Al-Qur'an kita hari ini, halaman ya 83 surah An-Nisa ayat 29. Ingat, orang-orang beriman dipanggil oleh Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak memakan harta di antara sesama kita dengan jalan yang batil. Jangan curi, jangan merampok, jangan korupsi, jangan membegal dan seterusnya, ya. Dan silakan lakukan jual beli, ya. Yang ridho di antara kalian silakan tawar menawar, harganya sudah pas, sampai di sini berapa modalnya, jangan bersumpah palsu, ya, dan seterusnya. Ya, ikhtiar silahkan, tawakal. Ya, sudah berusaha menjual tidak laku-laku, basi, sabar. Begitu memang. Ya, itulah jual beli. Wala taqtulu anfusakum, ya, dan jangan sama sekali mau bunuh diri. Bunuh diri yang asli langsung, ya, atau berproses. Ini juga dilarang, ya. Jangan minum yang keras, jangan merokok, ya, jangan termasuk suka begadang malam setiap malam, itu juga naudzubillah ini berbahaya bagi kesehatan, ya. Nah, dan dialah Allah Subhanahu wa taala ditutup ayat ini
memperkenalkan dirinya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha penyayang kepada hamba-hambanya. Kita ini disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Justru kita melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Sebaliknya kalau kita melaksanakan perintah Allah, itu bagian daripada efeknya kembali kepada diri kita adalah kebaikan, efek positif. Itulah tanda kasih sayang Allah kepada kita semua.